Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa nggak tahu soal sesuatu dan rasanya itu personal banget? Hari ini kita mau coba bedah lebih dalam nih, ide bahwa ketidakpastian itu bukan cuma soal kurang info, tapi pengalaman yang ya sangat pribadi. Sumber kita kali ini bab 1 dari buku The Art of Uncertainty. Kita lihat yuk, kenapa sih rasa ragu Anda itu bisa unik banget? Oke, kita mulai dengan contoh gampang ya. Bayangin saya pegang koin, mau saya lempar nih. Menurut Anda, peluang muncul kepala berapa? Kebanyakan dari Anda mungkin langsung kepikiran setengah lah atau 50% kan? Kayak angka pasti gitu. Nah, sekarang skenarionya beda dikit. Koinnya udah saya lempar, udah saya tangkep, tapi hasilnya saya tutup nih di tangan. Saya udah ngintip. Pertanyaannya masih sama buat Anda. Berapa peluang muncul kepala menurut Anda sekarang? Masih 50%? Atau, rasanya gimana? Nah, ini dia intinya. Buat Anda yang belum lihat hasilnya, ya rasa nggak pastinya mungkin masih sama aja. Kayaknya 50%. Anda itu dalam posisi nggak tahu, ignorance istilahnya. Tapi buat saya, yang udah tahu, yang nggak ada lagi ketidakpastian. Peluangnya udah jelas. 100% kalau kepala, 0% kalau ekor. Ini bukan sulap, tapi nunjukin banget gimana pengetahuan pribadi itu wah, bisa ngubah drastis persepsi kita soal probabilitas. Jadi, ketidakpastian itu nempelnya ke subjek, ke Anda atau saya yang lagi merasa nggak pasti, bukan ke koinnya. Oh, iya iya. Langsung beda ya cara lihatnya. Jadi, ketidakpastian itu bukan kayak kabut di luar sana gitu ya, tapi lebih kayak kacamata yang kita pakai. Bab 1 ini kan mendefinisikan ketidakpastian secara formal sebagai kurangnya kepastian. Terus kalau gitu, kepastian itu apa dong? Apa itu juga personal? Sekali, kepastian itu definisinya keyakinan teguh tanpa keraguan bahwa sesuatu itu benar adanya. Perhatiin deh kata kuncinya, keyakinan teguh tanpa ragu. Jelas banget ini kondisi mental, perasaan di dalam diri. Nah, kalau kepastian aja personal, ya lawannya ketidakpastian otomatis personal juga kan? Buku ini malah ngasih definisi yang lebih menarik lagi menurut mereka. Ketidakpastian itu sebagai sebuah hubungan. Bukan cuma perasaan pasif, tapi interaksi. Hubungan antara siapa? Antara subjek, yaitu tadi Anda, saya, siapapun yang merasa nggak pasti, sama objek, yaitu aspek dunia luar yang kita ragukan. Jadi misalnya nih, ketidakpastian Anda soal hasil pemilu. Itu yang hubungan unik antara Anda pribadi sama hasil pemilu itu. Wah, kalau dibayangin sebagai hubungan jadi kerasa lebih aktif ya. Kalau gitu, coba kita bedah dikit elemen-elemen penting dalam hubungan ini. Di bab 1 disebut ada subjek, objek, konteks, sumber, ekspresi, sama respons emosional. Mungkin kita fokus ke beberapa yang paling penting aja kali ya, biar lebih kebayang. Boleh, boleh. Coba kita lihat 3 pilar utamanya ya. Siapa, apa, dan mengapa. Pertama, subjek. Ini ya, diri Anda, saya, atau kelompok yang lagi nggak pasti. Idealnya sih, kita ngomongnya probabilitas menurut saya atau peluang buat Anda, karena ini subjektif banget. Emang sih, kadang kita gampangkan jadi probabilitas aja. Apalagi kalau konteksnya kayak lempar koin standar atau lotre yang asumsinya udah umum angkanya. Tapi intinya, selalu ada subjeknya. Kedua, objek. Ini apanya? Sesuatu di dunia yang bisa dicek bener atau enggaknya, paling nggak secara prinsip. Bisa soal masa lalu, dulu manusia ketemu Neanderthal nggak ya? Masa kini, toko itu masih buka nggak ya? Fakta, berapa lama sih cahaya matahari ke bumi? Cara kerja, vaksin mRNA ini gimana cara kerjanya? Sebab akibat, kurang tidur ngaruh ke mood nggak sih? Atau ya jelas masa depan, proyek ini bakal kelar tepat waktu nggak? Penting ya, catatannya objeknya harus bisa diverifikasi. Jadi bukan sekedar opini kayak film mana paling bagus atau galau personal, nanti malam makan apa ya. Oke, terus pilar ketiga, mengapanya? Sumber gak pastinya itu. Betul. Nah, sumber ketidakpastian ini nih bisa macam-macam banget. Kadang emang karena ada keacakan aja di sistemnya, kayak lempar dadu. Seringnya sih karena pengetahuan kita terbatas. Kita belum punya datanya aja. Atau bisa juga informasi yang ada tuh ambigu, membingungkan, atau malah saling bertentangan. Atau dunianya emang kompleks banget buat dipahami semua, contohnya prediksi pasar saham. Bahkan, keterbatasan komputer buat ngitung atau potensi kesalahan pas analisis juga bisa jadi sumber. Paham sumbernya ini penting, soalnya nentuin kita bisa ngurangin rasa nggak pasti itu atau enggak. Menarik. Jadi kalau tahu sumbernya, kita bisa lebih realistis ya.
Misalnya kalau sumbernya emang acak murni, ya ngapain juga ngotot cari data terus kan? Komponen lain kayak konteks, terus ekspresi, cara kita ngomonginnya, mungkin 50% pakai grafik, sama respon emosional, cemas, deg-degan, santai, itu juga ikut ngebentuk hubungan ini ya. Tepat. Dan respon emosional ini, wah, bisa beda-beda banget tiap orang. Ada yang malah semangat kalau ada tantangan nggak pasti, ada yang malah jadi takut nggak bisa ngapa-ngapain. Ini nunjukin betapa personalnya emang. Kita balik lagi yuk ke contoh koin Madi. Perbedaan antara sebelum dilempar sama sesudah dilempar tapi ditutup itu, ternyata bukan cuma soal waktu ya, tapi jenis ketidakpastiannya juga beda. Bab 1 ini ngenalin dua jenis, aleatori sama epistemik. Bedanya apa sih? Dan kenapa kita perlu tahu? Artinya dadu itu ketidakpastian soal masa depan yang emang dasarnya acak. Kayak hasil lempar koin sebelum dilempar. Kita nggak bisa tahu hasilnya sekarang bukan karena kurang info, tapi karena hasilnya ya emang belum ada, belum ditentuin. Sifatnya probabilistik. Kalau ketidakpastian epistemik, dari kata Yunani episteme artinya pengetahuan, ini ketidakpastian soal masa lalu atau masa kini yang sebetulnya udah pasti, udah kejadian, tapi kita nggak tahu karena pengetahuan kita terbatas, ignorance tadi. Kayak hasil koin setelah dilempar tapi ditutup. Hasilnya kan udah ada, pasti antara kepala atau ekor, cuma kita aja belum lihat infonya. Secara teori ketidakpastian ini bisa hilang kalau kita dapat infonya. Oke. Jadi aleatori itu nggak bisa tahu karena belum kejadian. Kalau epistemik itu nggak tahu padahal udah kejadian atau lagi kejadian. Ini penting banget dong. Berarti cara ngadepinnya juga beda kan? Kalau epistemik, kita bisa usaha cari info lebih banyak. Kalau aleatori, Kalau aleatori, nyari informasi lebih banyak soal kondisi sekarang mungkin nggak terlalu bantu buat hasil spesifik di masa depan itu. Kita mungkin butuh strategi lain, kayak siap-siap aja buat berbagai kemungkinan hasil, atau ya terima aja tingkat keacakannya. Membedakan keduanya ini bantu kita fokusin energi lebih pas. Kapan waktunya riset lagi, kapan waktunya bikin rencana cadangan. wah ini nih momen ahanya. Bukan cuma teori doang tapi bisa jadi panduan ya. Bab 1 juga nyebut soal respon kita yang macam-macam banget, bahkan ada yang milih buat nggak tahu aja. Betul sekali, respons kita bisa beda di level kognitif, cara mikirnya, emosional, rasanya gimana, sama perilaku, tindakannya apa. Ada yang getol banget nyari kepastian, ada yang malah ngehindar, ada yang cemasnya bukan main, ada yang malah tertantang. Sumber, kita bilang, kalau intoleransi sama ketidakpastian udah ekstrim banget, itu bisa jadi faktor risiko gangguan kecemasan sama depresi loh. Tapi di sisi lain, ada fenomena preference for ignorance, milih buat nggak tahu. Kok bisa gitu ya? Bukannya info itu kekuatan? Nggak selalu senyaman itu ternyata. Kadang tahu sesuatu yang pasti itu malah bikin nggak nyaman secara psikologis. Misalnya balik ke contoh koin tadi, mungkin ada orang yang nggak enak aja rasanya kalau dia nggak tahu sementara orang lain tahu. Atau soal kesehatan, ada yang milih nggak mau tes genetik buat resiko penyakit tertentu. Alasannya mungkin merasa hidup dengan nggak pasti itu lebih ringan daripada hidup dengan kepastian diagnosis yang katakanlah buruk. Ini nunjukin betapa kompleksnya ya hubungan kita sama tahu dan nggak tahu. Kompleksitas ini kayaknya nuntut sikap tertentu ya. Bab ini kan nekenin banget pentingnya rendah hati, humility, pas berhadapan sama ketidakpastian. Fisikawan Richard Feynman disebut sebagai contoh bagus. Saya bodoh. Atau saya bisa hidup dengan keraguan dan ketidakpastian dan ketidaktahuan itu. Wah, nangkep banget inti kerendahan hati intelektual. Ngakuin batas pengetahuan kita, nyaman aja dengan nggak punya semua jawaban, itu bukan lemah loh, tapi malah kekuatan buat jalan di dunia yang rumit ini. Sikap kayak gini kontras banget ya sama contoh lain yang diangkat juga di bab 1, kasus penyakit sapi gila atau BSE di Inggris. Di sana malah kebalikannya, nyangkal ketidakpastian. Itu contoh yang, tragis banget sekaligus banyak pelajarannya. Waktu wabah BSE nyebar di sapi di Inggris, itu ada ketidakpastian ilmiah yang gede banget soal penyakit ini bisa nular ke manusia nggak lewat makan daging. Tapi bukannya ngoyingin ketidakpastian ini apa adanya, pemerintah waktu itu malah bolak-balik bilang daging sapi aman. Puncaknya yang paling diinget ya, pas Menteri Pertaniannya John Gummer tahun 1990 sengaja makan burger daging sapi sama putrinya di depan kamera TV. Wah, kayak usaha buat nanemin kepastian palsu gitu ya, biar publik tenang.
Tepat. Penyelidikan independen bertahun-tahun kemudian nyimpulin kalau pemerintah waktu itu lebih mentingin nyegah panik massal sama ngelindingin industri daging sapi daripada ngakuin dan ngelola ketidakpastian ilmiah yang ada. Mereka secara aktif nyangkal adanya ketidakpastian. Akibatnya, ya ampun, mengerikan banget. Lebih dari 170 orang akhirnya meninggal karena varian penyakit Creutzfeldt-Jakob VCJD, penyakit otak fatal yang ternyata nyambung ke konsumsi daging terinfeksi BSI. Ini pengingat keras banget soal bahayanya maksa-maksa ada kepastian padahal kondisinya nggak pasti. Apalagi kalau menyangkut keselamatan orang banyak. Pelajaran yang mahal banget ya, soal pentingnya jujur dan rendah hati ngadepin apa yang kita nggak tahu. Oke, sebelum kita tutup nih pembahasan mendalamnya, kita tarik benang merahnya yuk dari bab 1. Jadi, intinya banget, ketidakpastian itu bukan kondisi objektif di luar sana, tapi sebuah hubungan yang personal sifatnya. Betul, hubungan yang melibatkan siapa yang nggak pasti subjeknya, apa yang diragukan objek yang bisa dicek, kenapa nggak pasti, sumbernya, dalam konteks apa, gimana cara nyampainnya, dan gimana kita merasakannya secara emosional. Kita juga jadi tahu bedanya jenis aleatori yang acak soal masa depan sama epistemik yang nggak tahu soal sekarang atau masa lalu padahal udah pasti. Dan bedain, ini bukan cuma teori, tapi ada gunanya buat nentuin cara kita respons. Plus pentingnya sikap rendah hati kayak Feynman tadi, daripada nyangkal bahaya kayak kasus BSE. Ada satu lagi penekanan menarik di ringkasan bab itu ya. Iya, yaitu bahwa seringnya kekhawatiran kita sehari-hari itu lebih didominasi sama ketidakpastian soal rentang kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi mikirin skenario buruknya apa aja sih, skenario baiknya apa aja. Bukan cuma fokus ke satu probabilitas kejadian spesifik aja, apakah A pasti bakal kejadian, kita lebih sering bergulat sama luasnya kemungkinan itu. Jadi pesannya kuat banget ya. Ketidakpastian itu personal, bagian yang nggak bisa dipisahin dari pengalaman kita sebagai manusia. Ini bukan cuma soal angka probabilitas matematis, tapi tentang gimana kita, sebagai individu yang unik, berinteraksi sama dunia yang penuh hal yang belum atau nggak kita tahu sepenuhnya. Ini hubungan yang terus-menerus kita kelola. Nah, sebagai peneput nih, Pupih, mulai hubungan Anda di rumah. Kalau kita terima nih bahwa ketidakpastian itu personal, hubungan antara Anda dan dunia, gimana kesadaran ini bisa ngubah cara Anda nyikapi info baru? Atau pas Anda mesti bikin keputusan di area yang Anda nggak yakin banget? Apa ini bikin Anda jadi lebih hati-hati ngaku tahu? Atau malah lebih penasaran nyari tahu? Atau mungkin justru jadi lebih bisa nerima batas pengetahuan Anda dengan lebih lapang? Refleksi yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini soal sisi personal dari ketidakpastian. Sampai jumpa lagi.